إلى هذه خلقنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhana al-Akbar Muhammad al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim Mublis Rambai Kabir Muwajjih Muwadwaratim wa ila khususan Syekh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa dhallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Dan terutama pula kita selalu berdoa untuk kita semua, untuk para salikin salikah ya, khususnya yang ada di Indonesia. Nah tentunya di luar negeri maupun di mana saja, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari penularan virus corona. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang silih berganti. Ini adalah ujian secara global ya. Bukan sebatas hanya pada umat Islam, tapi secara keseluruhan, secara kemanusiaan. Walau hal ini adalah ada intrik-intrik tertentu, tapi memang sengaja Allah menghadirkan ujian dan cobaan itu untuk kita semua. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita ialah berzikrullah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekosistem itu tetap akan berjalan dan terus. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala warid yang berlimpah pada diri kita. Warid ialah anugerah. Anugerah disebut juga minnah, juga anugerah. Dan itu pula sudah dijelaskan pada kajian yang lalu tentang warid tersebut. Ialah beberapa warid di mana Allah memberikan warid kepada hamba-hambanya, yaitu yang dijelaskan innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan, yakni yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu warid itu hanya semata-mata supaya dirimu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masuk ke hadirat Allah. Ini berarti satu tanda apabila kita diberikan kekuatan untuk berzikrullah, untuk menimba ilmu, untuk duduk di majelis zikir, untuk kita bersama-sama dengan mursyidnya membahas ilmu. Itu satu tanda bahwa kita sedang mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan ilmu yang sebagaimana kita nikmati sekarang ini langka.
Untuk orang tertentu langka, bahkan bisa jadi banyak orang mencibirkan ilmu apaan itu dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak tahu yang sesungguhnya bahwa kita sedang menikmati intisari dari kajian-kajian ilmu yang Allah limpahkan kepada para rasulnya dan seluruh umat manusia, khususnya kita ini adalah kebagian menikmati intisari daripada ilmu yang sesungguhnya yang ada dan yang terkandung dalam Islam. Makanya ini anugerah, kalian rugi banget, pokoknya rugi banget, jauh dari akmalnya itu rugi. Tapi kalau menemukan yang sama dengan akmalnya, itu juga namanya anugerah ya. Artinya bukan berarti kalian harus di akmalnya saja. Kemudian warid yang berikutnya ialah auroda, alaikal warida, liyatassallamaka miyadil ahyari waliyuharriroka mirrikil athar. Allah memberikan kepadamu warid juga, itu juga semata-mata untuk menyelamatkan dirimu dari keterikatanmu pada sesuatu selain Allah, dari keterikatanmu dari benda-benda atau apa saja, terutama dalam urusan dunia, dan juga sekaligus membebaskan dirimu dari perhambaan atau perbudakan ya, perbudakan dari sesuatu selain Allah. Yani di samping Allah memberikan warid itu adalah untuk menyelamatkan dirimu dari keterikatanmu dengan sesuatu selain Allah, benda-benda apa saja yang disebut takwin juga boleh, syekh boleh gitu. Tapi lebih kepada sesuatu apa saja, yaitu keterikatan kita. Jadi Allah menyelamatkan, jadi memberikan warid karena menyelamatkan. Jadi kalau kita tidak ada rasa suka yang khusus, contohnya ada orang terikat, jemput saja, terikat dengan sebuah makanan, jadi di mana saya bisa dicari. Itu kan terikat sebenarnya. Contohnya kesemsem dengan makanan itu, terikat. Suka boleh, tapi terikat tidak boleh. Baik dengan makanan, dengan orang, dengan siapa saja. Mungkin kalau kalian tanya terhadap anak-anak, terutama istri, apa kesukaan bapak? Susah untuk dinikah. Artinya yang kesemsem saya sampai cari-cari gitu, susah, saya nggak bisa. Itu juga salah satu di antara itu yang disebut warid. Jadi di mana tidak ada keterikatan kesemsem seperti Bapak pernah jelaskan, sampai tentang idola. Saya sendiri bingung, tidak punya idola. Tidak punya idola apa, bingung itu artinya. Artinya begini, satu, hanya Allah dan Rasulnya. Nah, kalau mau disebut idola. Kemudian kalau disebut idola lagi, mursidnya, itu saja. Nah, jadi rangkaiannya hanya kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau mengidolakan mursidnya, mengidolakan Rasulnya, mengidolakan semua kekasih-kekasih Allah, sah-sah saja itu masuk pada anugerah. Nanti ada dalam pembahasan berikutnya ya. Itu contoh, artinya mengidolakan sesuatu yang ambiar, istilahnya itu. Ambiar itu apa, nggak tahu tuh bahasa wetan sana ya. Bahasa ngetrennya siapa itu ya, yang udah almarhum, ambiar ya. Nah, jadi kan banyak seperti orang mengidolakan yang bukan pada tempatnya. Wah, kesemsem dengan apa? Dengan binatang film. Nah itu, kesemsem lagi dengan, ya ampun, akhirnya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Nah itulah. Saya dulu ingat sampai saya sebenarnya melarang, tapi tetap aja udah kekeh. Maminya Izah tuh, waktu datang itu dia abangnya si Izah itu, imam itu cakep, kecil ya, fatir itu, tapi dipotongnya dikasih kuncir di situ.
itu mengidolakan siapa gitu loh. Kasih mengidolakan siapa dulu kunci. Jadi lagi waktu itu zaman tahun 90 sekian tuh lagi ngetren itu. Apa namanya? Motong tapi akhirnya dikasih. Iya. Saya kasih tahu malah ngajak berantem, masih mending diem aja dah syukur. Nah itu contoh. Nah kalau kalian tidak mempunyai keterikatan semacam itu bang. Makanya kalau saya tanya, saya suka semua nonton film atau nonton apa. Kalau ditanya bintang filmnya siapa, saya nggak tahu. Judulnya kadang juga nggak tahu, gitu loh. Pokoknya nonton aja, semua. Artinya keterikatan itu tidak ada, gitu loh. Jadi ya dinikmati saja, sebenarnya dinikmati saja gitu loh. Termasuk saya keterikatan terhadap anak istri nggak ada, gitu loh. Jangan tersinggung. Ya. Kalau saya terikat dengan istri, pasti istri saya akan dibantai oleh Allah. Karena Allah sangat pencemburu. Nah itu. Kalau saya ada meletakkan sesuatu di dalam hati saya, anak yang saya cintai, saya letakkan dalam keterikatan, mesti bisa jadi dia terbantai gitu loh. Jadi ditampakkan karena Allah akan menampakkan pada para kekasihnya, artinya yang terikat itu akan ditampakkan keburukannya. Akan ditampakkan keburukannya sehingga ia adalah berpaling darinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya Allah tuh begitu. Jadi kalau kalian melihat keburukan orang yang kalian sangat cintai, itu justru bersyukur. Karena apa? Karena Allah sedang mengembalikan kalian padanya. Itu salah satu contoh ya. Itu warid juga. Jadi Allah sengaja semata-mata memberikan warid itu ialah untuk melepaskan dirimu dari keterikatan, cengkeraman sesuatu selain Allah, benda-benda apa saja. Dan sekaligus juga membebaskan dirimu dari perbudakan hawa nafsu. Nah, perbudakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa sadar banyak orang yang telah diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh hobi, diperbudak oleh status, diperbudak oleh macam-macam. Artinya diperhamba gitu. Tidak sedikit orang yang diperhamba oleh hobinya gitu. Karena hobinya dia bisa melakukan apa saja. Nah, banyak ya. Dah. Selanjutnya. Ini Bapak membacakan yang lalu, maksudnya menyimpulkan, membuat sekilas-sekilas supaya kalian ngeh nantinya. Kelanjutannya. Yang ketiga berikutnya ialah auroda alaikal warida liyukhrijaka min sidni wujudika ila fadai syuhudik. Allah sengaja memberikan kepadamu warid itu, karunia itu, anugerah itu supaya dirimu dapat keluar dari penjara ya. Dari penjara sifat-sifat majmumah yang ada pada dirimu. Dengan kata lain, dari penjara nafsumu. Karena sadar atau tidak kita dipenjarakan oleh nafsu kita. Sehingga keluar. Sehingga kalian bisa keluar dari nafsu kalian dan masuk ke wilayah ma'rifatul abdi warrobi. Mengenal tentang kehambaan kalian, status kehambaan kalian, dan mengenal tentang status ketuhanannya. Nah, itu. Jadi orang mau ma'rifah, itu hanya nunggu apa? Anugerah Allah. Mana anugerah Allah? Pada saat Allah bisa mengeluarkan atau Allah mengeluarkan dari penjara nafsu. Nah, kemudian keluar ya ke wilayah ma'rifatun nafsi, yaitu ma'rifatul abdi warrobi, yaitu ma'rifatun nafsi berarti mengenal tentang dirinya, dan ma'rifatul abdi warrobi mengenal tentang kehambaannya dan ketuhanannya. Masuk ke wilayah itu. Contohnya semacam apa? Sebenarnya prosesnya itu sederhana. Kalau kalian lihat di diagram akidah tauhid, itu ada yaitu nafsu mutmainnah. Di situ tertera ma'rifatul abdi warobi, ma'rifah mengenal tentang kehambaan dan ketuhanannya. Nah, kita tidak membahas itu. Tapi yang sesungguhnya kalau kalian ingin faham
ingin tahu bahwa kalian itu sedang diarahkan menuju kepada menuju kepada wilayah makrifah, ialah saat kalian gemar, suka untuk takholi, suka untuk mengosongkan segala kekotoran yang ada dalam diri. Itu yang disebut takholi. Kemudian kalian juga sangat suka untuk apa? Untuk tahali, yaitu menghiasi segala dengan sifat-sifat yang baik dalam diri kalian. Maka mau tidak mau kalian sudah berhadapan yang disebut wilayah tajalli, wilayah kenyataan di mana kalian akan bisa lihat. Itu saja sebenarnya. Jadi tanda-tandanya itu. Makanya tanda-tanda dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali. Seperti Allah itu, Allahu waliyul ladzina amanu al-akhir itu nanti pembahasannya. Allah itulah akan membimbing, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, akan membimbing ke jalan yang disebut cahaya, yang disebut nur. Nah, oleh karenanya apabila ada tanda-tanda di antara kalian rasa suka dan cinta, di mana kalian suka untuk takholi, mengosongkan diri dari segala macam nafsu, itu tanda-tanda anugerah. Maka anugerah Allah itu apa sih bentuknya? Yang sesungguhnya kalau dalam bentuknya itu susah untuk dalam wujud bentuk itu susah, tapi semuanya ada dalam bahasa kiasan, bahasa metafor. Nah, bahasa metafor ini juga disebutkan dengan istilah nur, anwar. Nah, makanya Allah juga menyebutkan dirinya nur, aku itu nur, gitu. Jadi makanya Allahu nurus samawati, Allah memberikan cahaya, gitu, nur. Kemudian apalagi? Laqad ja'akum nuron. Nah, telah datang kepadamu akan nur. Nah, siapa nur itu? Ialah yang membawa petunjuk. Dalam hal ini pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkiprah di Makkahul Mukarramah pada zamannya, yang dikehendaki laqad ja'akum nuron itu yang disebut telah datang kepadamu nur itu ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nur yang dikehendaki di sini, apakah hanya sebatas beliau? Tentu saja beliau telah mengalirkan nurnya. Ialah melalui siapa? Melalui yang disebut warasatul anbiya, yaitu para mursyid, pembimbing. Oleh karenanya beliau juga mengklaim, ana min nurillah, aku daripada nur Allah, wal alamu minni, dan alam semesta daripada nur. Dengan kata lain, semua cahaya itu daripada sumbernya adalah beliau. Sumber utamanya ialah Allah. Tapi kembali kepada beliau, karena itu kembali kepada hakikat wujud yang sesungguhnya, tidak lain ialah insan hakiki yang disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, oleh karenanya mu'allif juga menjelaskan al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Nur, cahaya-cahaya iman, keyakinan, dan zikir itu semua sebagai kendaraan, kalau diumpamakan sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan untuk mengantarkan hati manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala serta menerima segala rahasia-rahasia daripadanya. Jadi kalau matoyal qulub itu dimanakan sebagai kendaraan, kalau saya saya gambarkan sebagai media penerang, media untuk menerangi perjalanan. Tapi boleh banyak yang memaknakan matoyal qulub itu adalah kendaraan hati. Sebenarnya kalau kendaraan hati apa? Lebih masuk kita sebagai obor, pelita hati. Nah, sebagai pelita hati, sebagai obor, sebagai pelita. Jadi hakikatnya nur, cahaya yang disebut al-anwar itu adalah matoyal qulubi wal asrar. Anwar yang disebut cahaya itu ialah sebagai pelita hati dan sekaligus membukakan rahasia-rahasia yang ada di wilayah ruhaniyah, yang ada di wilayah nafsaniyah. Artinya siapapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya itu, maka itulah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yang mendapatkan pilihan sebagaimana yang tadi dijelaskan
disebutkan sebagai orang yang telah mendapatkan warid. Ya. Kemudian an-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi fa idza aradallahu ayyang sur abdahu amaddahu bijunudil anwari wa qata'a anhu mazulimal wal ahyar. Di sini diterangkan lagi an-nur jundul qalbi. Nah, ini adalah nur cahaya itu diumpamakan sebagai jundul qalbi kalau diisyaratkan pada masa itu, yaitu karena tidak ada perumpamaan lain yang lebih tepat kembali kepada sebagai jundul qalbi, yaitu tentara hati. Artinya pasukan sebagai tentara hati. Yang masih tentara pasti pelindung. Yang namanya pelindung yaitu tadi seperti pelita untuk menerangi hati. Nah, sekarang lebih tepat sebagai pelita. Kalau mau menjadi sebuah perumpamaan, tapi kembali lagi di sini sebagai perumpamaan. Jadi bahwasanya nur itu adalah cahaya, gitu. Cahaya itu adalah sebagai tentaranya yang menjadi tentara hati, itu yang melindungi hati, yang membantu hati. Sebagaimana kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana pula bahwa kegelapan itu sebagai tentaranya nafsu. Jadi ini akhirnya kembali gelap dan terang ya. Ini perumpamaannya. Jadi nur apa sih? Itu yang disebut warid, yang tadi sudah Bapak singgung ya awal-awal. Anugerah dari Allah. Boleh nggak disebut hidayah? Boleh. Itulah juga hidayah. Apalagi boleh petunjuk, boleh bimbingan dan boleh macam-macam dimaknakannya. Faida aradallahu ayang surah abdahu amaddahu bijunudil anwari wa qata'anahu mazulima wal ahyar. Jadi apabila Allah hendak menolong hambanya, maka Allah sengaja mendatangkan yang disebut nurullah, nur Allah, cahaya Allah, yang menjadi apa? Itu yang menjadi jundul qalbi, yaitu yang menjadi tentara hati yang disebut bijunudil anwar, yaitu tentara-tentara yang bercahaya gitu. Untuk menghentikan segala macam kegelapan nih. Wa qata'a anhu mazulima wal ahyar, yaitu makoto, yaitu untuk menghentikan, wakoto, dan untuk memutuskan daripadanya apa saja yang disebut ya, yaitu yang disebut kegelapan. Dan ahyar itu adalah ya kehidupan yang membuat dirinya itu gelap. Itu yang dikehendaki. Jadi intinya cahaya yang dikehendaki, warid itu cahaya. Runut bahwa warid itu cahaya. Cahaya juga masih dalam bentuk metafor. Warid itu anugerah. Anugerah itu minah. Minah itu juga disebut cahaya. Cahaya itu disebut hidayah. Hidayah itu juga cahaya disebut juga sebagai pelita hati. Pelita hati boleh disebut juga, cahaya itu juga disebut sebagai jundul qalbi, yaitu sebagai tentara hati yang itu melindungi hati, yaitu yang menerangi hati dari apa? Dari kegelapan nafsu. Kalau disebut itu sebagai sebagai tentara ya, sebagai tentara. Nah, sedangkan Allah apabila menghendaki hambanya itulah mendapatkan anugerah, apabila Allah menghendaki membimbing hambanya, menolong hambanya, maka Allah menghadirkan cahaya itu untuk menghancurkan kegelapan yang ada dalam dirinya. Logikanya sederhana. Gelap itu takkan mungkin bersatu dengan terang. Walaupun gelap dan terang itu bersinergi dalam bahasa lain. Kenapa maksudnya bersinergi? Bersinergi dalam pengertian contoh seperti Muslim, Islam, dan kafir. Itu bersinergi. Bersinergi bagaimana? Nggak akan mungkin disebut dia orang Islam kalau tidak ada kekafiran.
Tidak disebut dia orang kafir kalau tidak ada Islam. Tidak akan disebut ia terang kalau tidak ada gelap. Tidak akan disebut ia gelap kalau tidak ada terang. Siang itu, yang terang, itu ada di balik yang gelap, yaitu malam. Malam itu juga ada di balik terang. Hakikatnya malam ada di dalam terang. Hakikatnya terang ada di dalam gelap. Hakikatnya malam ada di dalam siang. Hakikatnya siang ada di dalam malam. Tapi yang hendak difahami di sini ialah betapa yang disebut terang, anwar, cahaya itu ialah meliputi orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Macam apa sih yang disebut cahaya itu? Cahaya kembali lagi yang Bapak jelaskan ialah hidayah. Hidayah itu ada hidayah, ada yang disebut bidayah, hidayah, nihayah. Nah, semacam bidayah, hidayah, nihayah itu adalah mubtada, mutawassit dan muntaha, artinya awal, tengah dan akhir. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, bidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan sama dengan mendapatkan warid dan minah. Warid dan minah bentuknya itu nur. Nur itu apa sih? Nur itu hakikatnya real yang untuk kalian sekarang bisa pahami ialah ilmu dalam bimbingan seorang mursyid, titik dah. Loh kok begitu? Bapak menjelaskan ini untuk kalian karena kalian anak-anak Bapak. Karena kalian itu adalah salikin dan salikah. Kalau pada zaman Rasul, yang disebut nur ialah ilmu bimbingan dalam asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun yang disebut warasatul anbiya. Intinya ilmu yaitu yang dari Allah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ana minurillah, aku daripada nur Allah. Wal alamu mini, dan alam semesta daripada nurku. Itu yang berbicara ialah hakikat. Yang disebut Muhammad hakiki, bukan sebatas Muhammad majazi yang dikehendaki dengan insan kamil. Makanya beruntunglah orang-orang yang telah dipertemukan dengan wali yang mursyida. Karena isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan anugerah ialah di mana ia dipertemukan. Karena orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan nur, bimbingan, karena tidak cukup orang mendapatkannya disebut mendapatkan hidayah sebatas dia zikir, tapi tidak ada dalam bimbingan ilmu. Dia menerima baiat toreko, tapi tidak mendapatkan bimbingan ilmu. Dia mendapatkan kaifiat zikir, tapi tidak mendapatkan bimbingan ilmu. Itu bukan masuk. Karena apa? Karena akan menjadi petaka baginya. Kenapa petakanya? Karena Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi pembimbing, wali pemimpin orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan dari kegelapan menuju yang terang. Kalimat ini tentu saja ya diimbangi juga walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu auliya'uhumut tauhid. Pemimpinnya itu tauhid, yaitu kegelapan ego. Nah, kegelapan itu ego. Keakuan diri. Selama kalian mempunyai keakuan diri kalian bisa melakukan apa saja, itu gelap. Karena itu ego. Ego dalam tanda kutip bukan ego yang kemudian hanya pada batasan konotasi negatif, yaitu angkuh. Ego itu di mana kalian merasa mengaku punya, bisa melakukan apa, itu ego. Dan itu ego itu kegelapan, dan itu nafsu. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah itulah dia akan mengikuti egonya. Kegelapan itu, yaitu apa? Akan mengeluarkan, yaitu walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Dia akan mengikuti egonya yang akan mengeluarkan dari cahaya menuju pada kegelapan. Sementara cahaya ini Allah sengaja menganugerahkan untuk menghancurkan kegelapan yang ada pada diri. Dengan kata lain,
ilmu yang ada pada kita, yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan mursyidnya, itu untuk menghancurkan ego yang ada di dalam diri hingga menjadi terang. Itulah hakikat daripada Allah menjadi pembimbing. Hakikatnya apa? Ya Allah sebagai pemimpinnya. Kemudian Allah yang mana sebagai pemimpinnya? Ya Allahu Ahad. Terus famayyahdi fahuwa muhtadi. Nah, ini jawabannya. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah mendapatkan apa? Maka dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa yudlil fala tajidalahu waliyya mursida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan dipertemukan yang disebut waliyya mursida. Waliyya mursida hakikatnya ialah perwujudan dirinya yang muncul. Nah, yang muncul untuk apa? Yang muncul dari bangsamu sendiri, dari kaummu sendiri, untuk menghantarkan dirimu, yaitu mendapatkan keistimewaan, yaitu sebagai pelaksanaan warid minnah yang disebut nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, wa may yahdillahu fala mudhillalah, may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan. Wa yudlil fala tajidalahu waliyya musida, atau wa may yudlillah fama lahu min had. Itu istilah lain ya, dalam bahasa lain sama hakikatnya pengertian. Jadi barang siapa yang telah disesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Wah, jelas banget sebenarnya ini ya. Jadi akhirnya kita kembali kepada hakikat nur. Nurullah, cahaya Allah yang mengalir ke dalam diri kita ialah bentukannya, wujudnya, realnya, gampangnya, yang langsung kita rasakan ialah ilmu yang mengalir ke dalam diri kita. Di mana kita mendapatkan ilmu itu dengan mudah. Akhirnya kita mendapatkan ilmu begitu nyaman. Kenapa? Mudah memahaminya. Kebayang gak sih kalau kalian tidak mudah memahami? Itu energi khusus. Kalau tidak, gak mungkin. Karena banyak orang yang dekat, banyak orang yang mungkin bahkan lebih dekat lagi dengan Rasul, dia tidak mendapatkan cahaya ilmu. Dia tidak mendapatkan cahaya ilmu banyak. Makanya akhirnya ada julukan orang-orang munafik, orang fasik, dan banyak lagi. Banyak orang yang datang ke majelis zikir, ke majelis ilmu, dia tidak bisa tidak mendapatkan ilmu. Hanya dia ingin mendapatkan manfaat dunia, ya emang dapat. Karena Allah menjanjikan Rasulnya adalah mengungkapkan, menjelaskannya. Siapapun yang hijrah, artinya dia pindah, atau dia ingin mendapatkan urusan dunia, dia dapat. Kalau karena wanita, dia dapat. Karena dapat. Pokoknya mahajaro ilaih gitu. Dia akan mendapatkan apa yang dihijrahkan, apa yang ia niatkan. Sesuai dengan apa yang ia niatkan, dapat. Itulah karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kembali lagi, bahwasanya nur itu adalah disebut jundul qalbi. Terurai berarti ilmu itulah yang menjadi apa? Menjadi pelindungnya hati. Kalau kalian tidak berilmu, tidak bisa. Percayalah, semua yang kalian lakukan itu adalah bisa. Contohnya, kalian tidak jadi mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian melihat, nih contoh, kalian melihat orang memfitnah kalian, mendiskreditkan kalian, atau bisa jadi udah macam-macam lah. Akhirnya kalian udah mulai meletup, marah, dan ini harus dilakukan supaya tidak berkembang dan jauh. Bagus itu. Ilmu langsung menerawang, menerangi perjalanannya. Langsung. Ya Allah, ternyata ini adalah hanya ujian dan cobaan yang hakikatnya adalah didatangkan olehmu. Sabar lebih baik. Sabar dalam arti mempertahankan. Bukan berarti kalau difitnah, menjelaskan tentang fitnah itu.
Kalau diintimidasi, menjelaskan untuk kalian bisa keluar dari intimidasi itu, tapi bukan untuk melawan dan dendam untuk menghantam kembali, tidak. Gitu. Itu keistimewaannya. Melihat berbagai macam persoalan-persoalan, dilihat dari sisi kacamata tauhid, karena ilmu tauhidnya telah mengalir, meneranginya, jadi dia nyaman dan aman di dalam hatinya menjalani kehidupan. Ilmu itu yang dikehendaki oleh Bapa, selalu mengatakan kepada kalian basyiratul qalbi. Basyiratul qalbi bagi para salikin salikah ialah disebut ilmu, yang disebut nurul ilmi. Makanya penting sekali ma'rifatul ilmi, mengenal secara ilmu. Jadi pengamalannya ilmu semuanya adalah itu kacamata dan benar-benar pelita, benar-benar obor, benar-benar bisa melindungi hati. Kalau tidak, berantakan kehidupan itu. Itu yang Bapak kehendaki. Jadi terus ya, ilmu yang kalian dapat itu jangan kemudian ilmu itu adalah diabaikan begitu saja. Artinya ilmu yang menjadi nur, Bapak jelaskan, itu butuh meletakkan dengan tata letak yang baik. Karena ilmu itu menjadi penglihatan. Di dalam kitab hikam sebelumnya, Bapak telah menjelaskan ada istilah su'aul basyiroh, ada istilah ainul basyiroh, ada istilah hakul basyiroh. Nah kalau tidak paham, meriwen, lihat lagi rangkuman dari asisten mursyid, lihat lagi membaca atau barangkali ada rekamannya. Apa sih su'aul basyiroh, apa sih ainul basyiroh? Kalau Bapak jelaskan kembali sini, muter terus akhirnya. Ini pentingnya memahami pengajian, mengikuti pengajian, itu istiqomah agar nyambung. Karena materi di Akmal itu adalah keterkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan mata rantai. Harus saling keterikatan antara satu dengan, kalau tidak putus, ribet akhirnya memahaminya. Nah, su'aul basyiroh, ainul basyiroh, hakul basyiroh, itu anugerah, dan itu yang disebut nurullah, cahaya Allah, dan itu yang disebut ilmu. Dan pada saat kalian sudah memahami yang dikehendaki dengan su'aul basyiroh, ainul basyiroh, hakul basyiroh, mengalirlah di situ dengan ilmu, yaitu ilmu yang disebut tauhid dan hakikat yang akan membentuk akhlakul karimah. Maka apabila nur itu adalah sudah pas dan bagus, letakkan di tempat yang benar di dalam perjalanan kalian. Di mana sih? Letakkan di posisi yang di atas, pas di atas kalian. Jangan ke depan, jangan ke belakang. Kalau meletakkannya di belakang, kalian akan gelap oleh bayangan kalian sendiri. Itu begitu. Coba kalau kalian obornya ditaruh di belakang, yang di depan gelap, bukannya terang. Kenapa? Karena oleh bayangan kalian itu kebanyakan orang yang ego tuh begitu. Hanya gelap oleh bayangan sendiri, gelap oleh diri sendiri. Ya udah kalau gitu taruh di depan. Kalau tidak taruh di depan, kalian menjadi silau. Akhirnya apa? Kalian nggak bisa melihat jalan ke depan juga, silau gimana sih? Nah inilah perumpamaan Mu'tazilah dan Jabariyah. Nah kalau Jabariyah meletakkan cahaya itu di depan, akhirnya dia silau, tidak bisa melihat. Kalau Mu'tazilah meletakkan cahaya itu, nur itu di belakang, sehingga yang kelihatan adalah dirinya sendiri, bayangannya sendiri. Yang benar, letakkan cahaya itu di atas. Tidak menyilaukan dirinya, seperti matahari di atas, seperti bulan di atas. Tidak akan menyilaukan dirinya, tapi menerangi sekelilingnya, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya terang. Itulah ilmu, makanya ilmu letakkan yang tertinggi mungkin. Karena itu nur yang disebut nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian, apabila cahaya itu
tidak kalian manfaatkan, akan membakar dirinya sendiri. Bisa akan membakar dirinya sendiri oleh karena ilmu yang tidak diamalkan, ya. Fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli abidil wasan. Ilmu yang tidak diamalkan, ya, oleh orang yang sudah tahu itu ilmu, itu akan diazab oleh Allah terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Itu syair itu, ya. Itu bukan hadis itu. Fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli abidil wasan. Ini juga ada di dalam kitab Ad-Durun Nafis. Di syair-syair ini, ya, itu syair Arab, jadi bukan hadis. Jadi ilmu itu begitu. Begitu juga sebaliknya akhirnya, wal amalu bihori ilmin dolalu syadid. Amal yang tanpa ilmu juga kesesatan yang amat sangat. Itu orang yang ego tadi. Orang yang berjalan tanpa cahaya, tapi adalah hanya dengan meraba pakai dirinya sendiri. Karena tertutup oleh bayangan dirinya sendiri. Ilmunya ditaruh di belakang. Itu sama seperti itu. Nah, oleh karenanya, wahai anak-anakku semuanya, ya, sudah jelas dan gamblang, tinggal kalian mau nggak mengamalkannya. Nah, mau nggak mengamalkannya? Nah, masih ada lagi sebenarnya an-nuru lahul kasfu wal basyiratu lahul hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Gitu. Jadi ilmu itu adalah kasyaf. Nah, ilmu itu adalah kasyfun, ya. Ilmu itu adalah kasyaf. Yang disebut ilmu itu ialah menerangi, maksudnya membuka ilmu itu. Dan disebut juga basyirah, yaitu mata hati. Itulah yang menentukan bahwa ilmu itu adalah kasyaf. Jadi apabila kalian memahami bahwa an-nuru nur itu ialah disebut kasyaf, bentar, ya. Bahwa an-nuru lahul kasfu, bahwa nur itu adalah baginya itu kasyaf, terbuka, ya. Ilmu itu terbuka, yaitu bisa menerangi perjalananmu. Ya. Maka juga disebutkan wal basyiratu lahul hukmu, dan basyirah. Yang disebut basyiratul qalbi apa saja? Sampai nur ialah yang disebut su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Itu adalah hukmu, yaitu disebutkan sebagai hukum, sebagai hukum. Yaitu disebut sebagai hukum, ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi ialah wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Sedangkan yang disebut hati itu ialah yang melaksanakan. Yang melaksanakan apa yang ada nur, yang disebut nur, ya, sebagai kasyaf atau sebagai basyiratul qalbi yang disebut hukmu, yaitu sebagai melaksanakan atau meninggalkan. Iqbal wal idbar. Dia menerima atau menolak. Itu yang dimaksud. Jadi akhirnya bahwa ilmu itu hakikatnya ialah menerangi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.